Selamat datang di Info Session DSC UGM tahun 2020. Kami ucapkan selamat datang kepada kami Lisa Krisnawati selaku speaker untuk hari ini, Mas Mario Adriela selaku Ketua DSC Lead Universitas Gadjah Mada, dan Mas Fiju selaku Community Manager DSC UGM 2020. Nah, teman-teman, kita akan memulai acara ini sebentar lagi, teman-teman. Jadinya mohon dipersiapkan ya, teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan jam 3 lebih 1 menit, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan membaca doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, teman-teman, selamat datang di Info Session DCUGM dengan tema Team Building, Developing Successful Teamwork Skill. Asik. Nah, untuk hari ini aku akan bacain susunan acaranya, yaitu yang pertama ada material session dari Kak Melisa Krisnawati selaku DC Lead Universitas Ciputra yang membawakan tema Team Building, Developing Successful Teamwork Skill. Lalu yang kedua ada info session tentang developer student clubs-nya punya Universitas Gadjah Mada, yaitu What is DSC UGM oleh Mas Mario Adriel selaku DSC Lead Universitas Gadjah Mada. Lalu yang terakhir dan bukan yang paling penting pasti, presentasi tentang juara GCP, yaitu GCP Challenges oleh Mas Fiju selaku Community Manager di DSC UGM. Nah, oleh karena itu biar makin cepat aja kita mulai. Sekarang ada sambutan oleh Mas Mario Adriel selaku Ketua Lead DSC UGM. Kepada Mas Mario, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo semuanya. Jadi perkenalan dulu kali ya. Pertama nama aku Mario Adriel, aku dari Ilmu Komputer angkatan 2018. Di sini aku dikasih kesempatan sama Google Developers Indonesia buat melanjutin DSC UGM ini dari Mas Ahmad Jody. Nah, jadi harapannya dari acara ini tuh kita bisa saling tahu lah kira-kira DSC UGM setahun ke depan tuh bakal ngapain aja, dan kalian bakal dapat apa aja, dan juga di acara ini kalian juga bakal dapat materi dari Mbak Melisa dari DSC Lead Universitas Ciputra tentang team building. Jadi harapannya kalian bisa enjoy dan bisa dapat banyak pengetahuan lah di sini. Gitu aja dari aku, makasih. Terima kasih Mas Mario Adriel, emang mantap. Oke, lanjut teman-teman. Nah, karena sekarang kita ada foto bareng-bareng teman-teman, makanya aku minta teman-teman semua untuk menyalakan kameranya buat masuk Instagramnya DSC. Asoy, pokoknya teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kamera teman-teman biar masuk fotonya, biar kita bisa pamer di status IG, biar bisa pamer ke teman-teman kalau aku udah ikut DSC UGM. Asoy. Mantap teman-teman. Oke, Pak ada administrator bisa dibantu teman-teman, mungkin bisa dibantu. Yuk, nyalain yuk. Nah, teman-teman nyalakan dulu. Let's go, kita nyalain kamera. Mejang pamer. Siapa sih yang pengen? Dia pengen. Pansos dulu. Oke. Bentar. Mau buka kamera lagi. Oke, dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke, nice. Terima kasih teman-teman. Thank you teman-teman semuanya. Monggo di off cam aja biar bandwidthnya nggak kencang. Monggo teman-teman dimatiin aja kameranya, nanti bandwidthnya berat di saya juga. Aduh, kan bahaya. Oke teman-teman, lanjut ke acara berikutnya, yaitu langsung masuk ke materi. Oleh siapa? Nah ini teman-teman, oleh Melisa Krisnawati. Sebenarnya siapa sih itu Melisa Krisnawati itu? Nah, dia itu mahasiswa Manajemen Information System tahun 2018. Jadi cutting aku. Terus dia juga menjabat sebagai Google DSC Lead
Universitas Ciputra. Nah, jadi ada ketua DSC-nya tapi Universitas Ciputra Surabaya. Lalu yang terakhir dia itu juga Entrepreneurship Assistant Lecturer Universitas Ciputra. Wah, dia asdos, emang paling keren Mbak Melisa. Pada Mbak Melisa, monggo Mbak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you buat perkenalannya, moderator Kak Aska. Jadi aku mau menyapa yang sudah datang di webinar hari ini. Halo, selamat sore semuanya. Aku juga mau berterima kasih kepada DSC UGM karena sudah menginvite saya untuk menjadi speaker, membawakan acara yang sangat menarik sekali menurutku. Dan anak muda itu zaman sekarang itu harus benar-benar paham tentang topik ini sih, biar bisa berdinamika dengan keren gitu dalam kelompok. Jadi topiknya hari ini, sudah kenal kan saya, namaku Melisa Krisnawati, DSC Lead Universitas Ciputra. Terus jurusanku dari Information System for Business atau biasanya sistem informasi, sistem informasi untuk bisnis angkatan 2018. Jadi ya kita mulai aja untuk topiknya hari ini, team building, developing the successful teamwork skills. Next. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak perbedaannya ini grup dengan tim? Kalau ada yang mau jawab, boleh, monggo langsung di-unmute atau mau jawab di chat. Karena sebelumnya aku mau meluruskan persepsi kalian tentang dua hal ini. Karena sebenarnya dua hal ini agak berbeda sedikit. Oke, klik-klik, nggak ada yang mau berpendapat ini ya. Boleh jawab nggak, Kak? Boleh. Kalau tim itu dia punya tentu punya visi misi ya. Tapi kalau grup itu cuman kayak sebuah perkumpulan aja, kalau tahu saya. Oke, benar sih itu. Dan terima kasih. Siapa namamu, Nak? Tadi yang jawab siapa? Taritsa Bunga, Kak. Oke, benar sih itu. Benar katanya Taritsa tadi. Grup itu kita hanya sekumpulan orang yang biasanya memiliki sesuatu hal yang sama ya, hobi atau apa gitu, tapi nggak punya tujuan. Kalau tim ini sudah punya tujuan yang jelas, jadi kayak Avenger ini ya, yang kalian lihat di layar itu kan, mereka itu disebut sebagai tim karena mereka itu punya tujuan yang jelas, menyelamatkan dunia gitu. Jadi ada Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye, dan superhero yang lain. Jadi perbedaannya dua itu ya. Kalau grup itu tidak memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Kalau tim itu memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Oke, bisa next. Nah, sudah tahu perbedaannya grup sama tim. Lalu teamwork itu apa terusan? Kalau ada yang mau jawab, boleh di chat atau di unmute. Ayo teman-teman. Betul, kalau mau jawab langsung, jangan nggak usah malu-malu. Kita santai banget. Bener Kamel? Pokoknya santai banget sudah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bener Kamel? Topiknya ini lebih ke diskusi ya guys. Jadi nggak terlalu teoritis banget juga sih ya. Jawab, Kak. Boleh nggak? Boleh. Ayo ngomong. Ya, teamwork tuh jadi gimana ya? Teamwork itu kerja sama tim ya kalau bahasa Indonesia, tapi kayak lebih ke jadi mereka kerja bareng-bareng untuk bergerak maju lebih cepat, lebih jauh gitu. Dan kerjanya harus bareng-bareng gitu. Thank you. Oke, itu benar. Benar juga. Tadi siapa yang jawab? Himawan ya? Iya. Oke, thank you jawabannya. Jadi teamwork itu benar banget katanya Himawan, itu teamwork itu jadi Indonesianya kan kerjasama kelompok ya. Jadi kita melakukan kerjasama dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pertanyaan yang berikutnya,
kenapa kok kita itu butuh teamwork? Nah, ini saya tanya pendapat kalian ini. Kalian bisa ngisi di mentimeter.com, di Google Chrome atau di browser kesayangan kalian, di Internet Explorer boleh, di UC browser boleh, terserah. Mentimeter.com, terus kalian input kodenya itu ya, 51557877. Oke teman-teman, dipersilakan menuju website mentimeter.com. Lalu ketika sudah masuk ke situ, silakan masuk kodenya yaitu 515578 dan 77. Nah, di situ teman-teman bisa masukin apa sih? Kenapa sih kita butuh banget teamwork? Kenapa sih nggak kita sendiri aja gitu loh, nggak usah butuh orang lain gitu teman-teman. Benar. Nah, ini dia teman-teman. Kalau misalkan mau curhat, monggo banget teman-teman. Dipersilakan untuk curhat. Kapan lagi coba? Info session malah curhat, ini memang mantap sekali ini. Keren nih Kamel ini. Ayo teman-teman. Itu Langsung ke mentimeter.com. itu bukan nomor telepon ya guys, jangan ditelepon itu karena nanti nggak bakal ada yang jawab. Jadi masukkan di Mentimeter. Betul sekali Kamel. Iya betul sekali Kamel itu. Lagi down ke waduh, lagi down website ya coba. Enggak sih, ini harusnya kalian bisa buka sih. Coba aja. Nggak bisa Kak. Men. 55. Enggak Kenapa dia aku bisa ya teman-teman kalau masukin? Nah betul, langsung saja klik yang dikirimin sama Mas Mario di chat box ya teman-teman. Misalkan Kirim lagi deh. nah itu dia dikirimin sama Kamel juga di chat box, langsung aja tinggal dikopas langsung masukin ke Chrome. Udah enak banget, langsung curhat teman-teman, sudah tidak usah Favivo, langsung curhat saja teman-teman. Mantap sekali ini. Wah ada 60 orang gitu teman-teman, mantap. Kita tunggu sampai kapan nih Kamel nih biar acara bisa berlanjut. Oke, kita tunggu sekitar 5 menitan lagi ya? Atau 3 menit deh, 3 sampai 5 menit deh. Oke Kamel, cuman 3 menit doang teman-teman, dikasih waktu buat curhat, jadinya dipercepat ketika udah kan biasanya sering ngoding nih kan, sering ngetik cepat tuh teman-teman. Itu dipakai skill ngetik temennya untuk curhat langsung di mentimeter.com. Asik, keren banget Mentimeter. Aku juga isi ya. Nah, menurut Kamel sendiri nih, Kak, kenapa sih kita butuh teamwork sendiri? Apa kita tunggu dari teman-teman, Kamel? Tunggu dari teman-teman dulu aja. Nanti baru ku simpulkan. Mantap. Ya. Oke. Ayo teman-teman, tinggal 3 menit lagi loh teman-teman, bisa kesempatan buat masuk, buat mejeng di mentimeter.com. Emang ini mejeng terus, luar biasa sekali. Mantap. Resultnya bisa ditampilkan ini. Betul teman-teman. Oke teman-teman, kalau yang sudah isi di chatbox, sudah bilang sudahkah atau enggak, terserah, yang penting bilangnya kalau misalnya udah. Kalau misalnya teman-teman sudah upload Mentimeter, bilang di chatbox sudahkah atau enggak sudah Kak. Sudah isi Kak, luar biasa sekali memang. Aldebaran Samudra, mantap sekali. Givari, Nugraha, Adri, Wicaksono, Adam, Yoga, makin banyak udah teman-teman, makasih. Capek juga saya kalau ngomong banyak ya teman-teman. Waduh, banyak. Wih, David, saya mantap, dan top. Farzananda, top. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Mantap di hari-hari sore gini tuh, memang enaknya tidur, tapi teman-teman luar biasa sekali. Malah ikutin info session, mantap. Terima kasih Nancy Laina Putri, memang luar biasa. Oke teman-teman, jam 3.16 kita bakal lanjut teman-teman. Oke Kamel? Oke. Mantap. Sudah Kak, mantap. Ini resultnya bisa ditampilkan Aska, biar nanti tahu jawaban mereka ini apa aja sih. Oke Kamel. Siap.
Benar Kamel, tak. Biar teman-teman Oke, panitia oke. yang oke. Sebentar Kamel, ini sudah jam 3.16. Nah, ini dia di presenting sama teman kita. Waduh, wah terima kasih, mantap. Silakan Kamel. Wah, itu siapa yang ngetik kodenya itu 51557? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oke, jawabannya banyak sekali nih. Tapi yang paling besar, aku melihat ada tulisan tuh achieve our goal. Ini benar. Lalu efektif. Ini apanya yang efektif? Efisien juga benar sih. Oke, jawabannya kurang lebih sudah benar semua. Diskusi menemukan solusi, benar. Problem is complex. Oke, jadi aku jelasin ya. Ini masuk ke slide lagi. Bisa di next. Oke, jadi tim itu guys sebenarnya ada kepanjangannya. Jadi huruf TEAM itu ada kepanjangannya. T itu together, E-nya everyone, A-nya achieve, M-nya more. Jadi kalau kepanjangannya itu together, everyone, achieve more. Jadi di dalam tim itu kita bersama-sama membangun untuk mendapatkan untuk meraih sesuatu yang lebih. Nah, tim itu kurang lebih seperti itu. Lalu bisa di next. Nah, contohnya teamwork itu apa? Nah, kalian udah pasti tahu lah ini yang di slide ini apa, kiri kanan ini kan superhero tercinta kita dari Marvel dan DC. Nah, di sebelah kiri itu ada Justice League ya. Jadi sudah jelas ada tulisannya di sana, you can save the world alone. Jadi si superhero ini seperti Flash, Wonder Woman, Batman, Cyborg, lalu Aquaman ini mereka nggak bisa sendirian untuk menyelamatkan dunia. Jadi mereka itu bersama-sama bahu-membahu untuk menyelamatkan dunia yang terancam waktu itu. Ceritanya kalau nggak salah mereka musuhnya ini pengen ngambil box sesuatu atau apa itu untuk menghidupkan sesuatu apa. Aku juga udah lama nggak nonton guys, jadi kurang lebih pokoknya itulah untuk menghadapi ancaman yang datang itu supaya bisa menyelamatkan dunia. Lalu yang sebelah kanan juga sama, sebelah kanan ini dari pihak Avenger, ya kalian udah tahu lah Avenger itu siapa, terus sampai ada Thanos, sampai ya untuk menghadapi Thanos yang mau menghancurkan dunia dengan sekali kliknya itu kita hilang semua. Jadi sama juga Iron Man, lalu si Thor, lalu Doctor Strange, Hulk, Captain America, dan lain-lain itu juga nggak bisa melawan Thanos itu sendirian. Jadi itu sebabnya ya kalau di film terakhirnya itu kan di Infinity War itu mereka pada ngumpul semua untuk melawan Thanos ya kan, supaya mencegah dia untuk memusnahkan kita semua, sampai ada Black Panther dan lain-lain itu sampai muncul semua. Lalu contoh lain ini ya, ada lagi sederhananya kalau di kehidupan kita itu ada jari tangan sama jari kaki kita dan organ-organ tubuh kita itu. Jadi kalau organ-organ tubuh kita itu nggak bersatu, misalnya kalian mau ngambil minum di ujung kamar sana. Nah, kalau nggak ada kaki atau nggak ada jari tangan, itu kan kalau mereka nggak bekerja sama, itu kan kita nggak bisa ngambil
minuman yang ada di pojok kamar itu. Jadi ya contoh sederhananya ada seperti itu. Lalu ada lagi contoh lagi kalau misalnya kalian suka main bola, main sepak bola atau main basket itu ya, kan mereka itu membentuk tim supaya bisa memasukkan bolanya itu ke keranjang musuh kan, supaya bisa mengegolkan dan memasukkan poin gitu kan. Jadi ya seperti itulah, teamwork itu dibutuhkan supaya kita itu menang. Nah, si Michael Jordan itu juga pernah bilang kalau talents wins the games, but teamwork and intelligence itu wins the championship. Jadi ya memang talent itu dibutuhkan di suatu game, suatu permainan, tapi tanpa kerjasama, tanpa kita bersatu dengan teman kita satu sama lain, itu kita juga nggak bisa meraih kemenangan. Sama kayak superhero tadi ini nggak bisa meraih kemenangan untuk ngelawan musuh-musuhnya yang ada di yang melawan dunia ini, yang mau menghapuskan dunia ini. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah guys. Terus bisa next. Jadi kesimpulannya gini, simpelnya gini, teamwork itu makes the dreams work. Jadi kerjasama itu akan membuat suatu mimpi itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi tanpa adanya teamwork, tanpa adanya kerjasama itu nanti kita nggak bisa meraih suatu tujuan kita dengan baik. Oke, next. Nah, untuk tim building sendiri, untuk membangun suatu tim itu sebenarnya ada step-stepnya ya. Kalau di sini ada 4 step, yaitu di step pertama ini ada forming, jadi ada tahap pembentukan. Nah di sini tuh individu-individu itu saling memperkenalkan diri, jadi supaya kita itu bisa mengurangi kekakuan, jadi bisa mengurangi kekakuan dan formalitas. Jadi di sini itu tahap-tahap keterbukaan itu sangat dibutuhkan. Jadi agar lebih mengenal setiap karakter. Jadi bayangin aja dulu waktu si Bruce Wayne atau Batman itu dia mau ngumpulin superhero-superhero lain untuk nyelamatin dunia lah. Di tahap ini Bruce Wayne itu menjalani forming dengan teman-temannya yang lain. Dia bilang apa? There are enemies coming from far away. I need warriors. I'm building aliens to defend ourselves, to save the world. Jadi dia itu menginspirasi, dia itu mengencourage teman-temannya superhero yang lain ini supaya untuk mau membantu dia itu dalam menghadapi ancaman di dunia ini. Jadi biar dia itu kerjanya gak terlalu berat, dan di situ superhero itu nanti akan saling berkenalan, kayak di scene-nya Aquaman sama Batman itu dia saling ngoceh-ngoceh. Aquaman ini bilang, oh kamu itu Batman yang selalu pakai kostum kelelawar untuk menyelamatkan dunia itu, ya gitu. Aquaman itu bilang gitu. Jadi kita saling kenalan, saling untuk keterbukaan gitu. Lalu di step 2 ini ada storming. Jadi storming ini merupakan tahap penyatuan. Jadi tahap komunikasi. Jadi di sini kita kalau misalnya superhero itu ya kita menghadapi suatu musuh. Jadi di sini kita itu rembukan, kita itu diskusi. Jadi di tahap ini bisa jadi ada banyak perbedaan ide-ide atau pendapat atau solusi atau strategi di tim superhero itu untuk mengalahkan lawannya itu. Jadi kan sempat tuh si siapa ya kalau nggak salah itu
Iron Man sama Captain America ya waktu itu saling berbeda pendapat kan. Nah, di scene itu sebenarnya step 2 itu terjadi, step storming ini terjadi. Lalu di step ketiga, setelah kita diskusi dan menetapkan suatu strategi untuk mengalahkan musuh dan lain-lain itu untuk mencapai tujuan kita. Norming ini merupakan tahap kesepakatan dan aturan. Jadi di sini tuh setiap individu itu sudah memahami situasi dan peran-peran penting mereka sendiri dalam kelompok. Jadi sudah tahu tujuannya itu ngapain, sudah tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing superhero itu seperti apa. Jadi di sini tuh mereka saling melengkapi. Jadi misalnya si Captain America kan nggak bisa terbang tuh kayak Iron Man gitu. Iron Man kan bisa terbang di udara kayak gitu. Jadi kan Iron Man nanti bakal mengatasi musuh-musuh yang ada di udara. Sedangkan nanti Captain America itu bisa bantu Captain America Hulk yang nggak bisa terbang itu mungkin bisa mengatasi musuh-musuh yang ada di darat. Nah, seperti itu step 3. Nah, step 4 ini tahap performing, jadi tahap eksekusi, tahap performa. Jadi saatnya kelompok itu sudah berdinamika, sudah masing-masing itu berkomitmen untuk dalam strateginya tadi itu untuk mencapai hasil atau tujuan yang dari awal itu sudah ingin kita capai. Jadi di tahap performa ini tahap untuk eksekusi. Jadi tahap-tahap kalau di superhero itu tahapnya war, tahapnya perang itu. Jadi kayak gitu. Terus bisa next. Nah, ini kemarin aku lihat banyak pertanyaan dari kalian juga ya. Kalau misalnya ada konflik itu gimana cara mengatasinya? Sebenarnya banyak sih cara untuk mengatasi konflik. Sebenarnya ada 7 ini. Kalau dari aku ada 7 ini. Jadi yang pertama, kalian itu kalau ada konflik bisa first you can calm yourself. Jadi jangan melulu kayak apa ya? Kayak pendapat kalian itu akulah yang terbaik, akulah yang jadi kalau kayak gitu tuh bentrokan terus itu kalian nggak selesai-selesai. Jadi first itu diri kalian masing-masing di dalam kelompok itu harus calm yourself. Jadi kalian relax and then you can do the clear thinking. Lalu yang kedua itu ada restore order. Jadi yang kedua ini apa sih yang jadi tujuan kita, yang jadi order kita di awal itu apa gitu loh. Jadi di kedua ini you can take a break and first stop the fight. Jadi kalau kalian melulu itu tengkar di dalam kelompok itu masalah nggak bakal selesai-selesai. Lalu yang ketiga itu kalian harus saling mendengarkan. Jadi hear their stories. Jadi you can try this. Help me understand your concern. Jadi kalian bisa mengatakan itu. Apa sih yang mau kalian katakan itu? Apa yang mau kalian diskusikan atau apa yang mau kalian beri pendapat gitu loh. Jadi kalian bisa gather information, bisa menurunkan tension atau tekanan di tahap ini, ya kan? Nah, yang nomor 4, listen carefully. Ini yang penting, listen carefully. Jadi, kalau ada orang ngomong, itu ya tolong didengarkan, jangan diinterupsi dulu. Jadi, beri mereka kebebasan untuk berpendapat dulu. Jadi, bisa jadi pendapat mereka itu bisa menjadi suatu solusi yang memecahkan masalah kita gitu. Lalu next itu ada generate solution. Jadi setelah kalian
saling mendengarkan tadi. Generate solutions ini gunanya kalian itu ujung-ujungnya nanti how could we resolve this. Jadi gimana kita bisa menyelesaikan ini nanti. Lalu yang berikutnya itu ada tahap agree on solutions. Jadi setelah solusi pendapat ini bermunculan, lalu kalian menciptakan solusi. Nah, ini nanti bisa voting atau kalian bisa memberikan pendapat setuju atau enggak gitu loh. Is this will work for us or atau gimana gitu? Apakah ini bakal bekerja untuk kita? Apakah ini bisa memberikan solusi untuk kita? Jadi kalian bisa bergerak ke resolution, bergerak ke pendekatan itu. Lalu yang terakhir itu tes. Kalian bisa tes for the satisfaction. Jadi kalian bisa mengetes kepuasan kalian di solusi yang sudah kalian utarakan tadi. Are you sure this will work? Apakah kalian itu yakin kalau ini tuh bakal benar-benar bekerja, bakal bisa menemukan solusi, bisa membuahkan solusi untuk tim kita. Jadi di sini tuh poinnya itu clear communication. Jadi bisa next. Nah, biasanya di teamwork itu kalian tahu nggak sih tentang Scrum? Ada yang tahu nggak tentang Scrum? Itu Agile bukan? Bisa di Agile Software Development Environment. ya, itu jadi Scrum itu bisa di next. Jadi Scrum itu suatu framework. Kalau menurutku itu suatu kayak kalau istilahnya itu seperti baju atau framework kita untuk membantu kita dalam mendevelop tim dan mengerjakan banyak pekerjaan itu bisa berlangsung di suatu waktu. Jadi nggak berantakan gitu. Jadi Scrum itu framework kita untuk bekerja dalam tim, untuk project development. Jadi biasanya aku menggunakan Scrum. Bisa di next. Nah, Scrum itu sebenarnya juga ada kepanjangannya. Enggak kepanjangan juga sih. Tiap hurufnya itu punya istilah. Jadi Scrum itu kan ada 5 huruf. S, C, R, U, M. Nah, S-nya ini adalah openness. Jadi keterbukaan. Lalu yang C itu adalah courage. Kenapa kok courage? Keberanian. Karena di dalam tim itu kalian harus berani untuk mengutarakan pendapat kalian. Dan siapa tahu pendapat kalian itu bisa berguna untuk di dalam tim itu. Lalu yang R, ini juga penting, respect. Jadi R ini respect itu jadi kita di dalam tim juga harus saling menghormati satu sama lain, baik untuk pendapatnya dia atau kepribadiannya dia dan lain-lain. Lalu U-nya itu fokus. Jadi fokus ini untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih di dalam suatu tim itu. Lalu M-nya ini komitmen. Jadi setiap member di teamwork itu, di sebuah tim itu harus berkomitmen untuk bersama-sama mencapai tujuan dari tim tersebut. Jadi Scrum itu dasarnya itu ini, 5 ini. Bisa di next. Nah, untuk tools-nya, alat untuk project management atau untuk di dalam tim itu biasanya aku pakai Trello sih. Tapi sebenarnya tools-nya itu juga ada banyak, ada Trello, Asana, Jira. Jadi kurang lebih mereka itu kayak untuk
planning kita itu apa aja gitu. Bisa di next kalau penasaran sama Trello. Nah, ini tampilan Trelloku ya untuk panitia PyCon. Ya, kalau ada yang tahu PyCon itu apa, Python Conference untuk tahun ini 2020. Jadi aku menggunakan Scrum, menggunakan Trello. Jadi tampilannya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu kan ada belum. Itu kan ada 3. Sebenarnya yang penting di Scrum itu ada 3. To do, doing, sama done. Jadi to do ini apa yang bakal kalian kerjakan. Lalu doing ini apa yang sedang kalian kerjakan. Yang terakhir ini ada done, apa yang sudah dicapai di grup itu. Lalu itu saya tambah lagi urgent karena mungkin ada beberapa kepentingan yang benar-benar urgent, jadi saya tambahkan di sana. Jadi Trello ini kayak simpelnya itu kayak sticky notes kalian gitu loh, untuk bekerja sama di dalam grup, untuk nyatet-nyatet, untuk mengatur time management kalian, untuk mengatur planning kalian. Jadi kurang lebih kayak gitu. Bisa di next. Jadi ini aku ingatkan lagi, terutama untuk para leader dan untuk kalian semua. Jadi kita itu butuhnya communicate with them. Jadi kita itu butuhnya itu berkomunikasi, saling berdiskusi dengan tim kita, dengan mereka. Dan perlu diingat, kalau communicate itu tidak sama dengan judging. Jadi kalian bisa belajar untuk berkomunikasi dengan baik, lalu bisa belajar untuk bagaimana cara mengutarakan pendapat dengan baik. Jadi jangan seolah-olah kayak menghakimi orang lain gitu. Jadi nanti di tim itu kan nanti kesannya itu kayak kalian nggak menghormati orang lain gitu loh kalau judging itu. Jadi nggak sama ya, communicate itu jangan disamakan dengan judging, dan jangan sampai jadi judging. Jangan sampai jadi menghakimi orang lain ujung-ujungnya. Lalu yang terakhir, ini kalian bisa challenge mereka. Jadi kalau aku sebagai leader di DSC, di UC, aku memberikan tantangan kepada member dan core timku. Aku memberikan kebebasan pada mereka, gimana kalian mau ngatur event atau mungkin kalian mau bagi tugas itu juga kayak gimana. Nah, challenge ini juga nggak sama dengan overtasking, jadi jangan disamakan juga. Jadi kalian boleh ngasih tantangan, boleh ngasih challenge, tapi jangan sampai salah satu anggota tim itu kayak nanti itu kelebihan beban. Jadi ya kelebihan beban, kelebihan beban. Jadi jangan sampai kayak gitu. Oke? Jadi bisa di next. Nah, terakhir dari aku, ini ada quotes dari si Henry Ford. Jadi coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Jadi kita berkumpul bersama, kita berkumpul bersama itu adalah awal. Kita stay bersama untuk menjalankan suatu menjalankan suatu proses, itu adalah progres. Lalu kita bekerja bersama, itu adalah sebuah kesuksesan dalam tim. Lalu aku tambahin quotes lagi. Ini penting juga sih dari Steve Jobs. Dia itu juga mengatakan kalau great things in business are never done by one person. They have done by a team of people. Jadi di suatu bisnis itu sesuatu yang baik, sesuatu yang something great itu nggak pernah terjalankan, nggak bisa pernah terjalankan oleh hanya satu orang aja. Jadi kita itu butuh tim, kita itu butuh bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai supaya bisnis itu bisa berhasil. Oke, itu sekian dari aku. Kalau mau tanya-tanya bisa di next slide-nya. Ada LinkedIn-ku di sana.
Ada LinkedIn, ada Instagram, ada email. Kalau kalian mau kontak, ya feel free if you want to chat me. Thank you guys. Ku kembalikan lagi moderator. Terima kasih Kamel, luar biasa sekali. Sukses itu bukan hasilnya, tapi gimana cara utuh, luar biasa sekali memang Kamelisa. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja tuh di chat box itu di pojok kanan atas itu selain ada gambar Anda, ada gambar itu message, langsung diklik, langsung diketik nama, strip institusi, strip pertanyaan. Contoh Aska, strip UGM, strip pertanyaan saya. Gitu teman-teman. Pokoknya kalau ada pertanyaan bisa banget langsung di chat box saja. Nah, Kamel, aku mulai nih Kamel. Dikit aja. Tadi kan Kamel kan bilang tuh, tim itu kan kepanjangan dari Together, Everyone, Achieve More. Ya kan, Kak? Nah, Yes, kalau yes. misalkan dia itu individual projects atau freelance, apa teamwork itu kepake gak di dalam freelance atau individual job itu? Sebenarnya tanpa kita sadari itu juga kepake sih. Tim itu bukan hanya antara kamu dengan teman-teman kamu di dalam project itu, tapi tim itu juga terbentuk dari kamu dengan klienmu sendiri. Jadi klien kalau seperti yang tadi Aska bilang ya, kalau individual project atau freelancer itu kan hubungannya pasti dengan klien atau dengan yang pesan jasamu itu gitu loh, yang sebagai pembelimu itu. Jadi sebenarnya itu tim itu juga terbentuk dari sana juga. Jadi kalau misalnya kamu nggak bekerja sama dengan pembelimu juga, itu nanti kalian nggak mengkomunikasikan pembelinya, misalnya nggak mengkomunikasikan kalian mau bikin program seperti apa dan yang mau kayak gimana. Dan kalau misalnya sudah setelah jadi nih, kamu sebagai developer, kamu nggak menyampaikan dengan baik, misalnya mungkin ada UI yang kurang, atau mungkin ada tampilannya yang kurang, atau mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi ke programmu, itu bisa kamu komunikasikan dengan klienmu itu tadi. Jadi sebenarnya tim itu tanpa kita sadari itu juga bisa terbentuk dari sana, walaupun kamu itu individual project atau freelancer gitu. Gitu sih Aska. Oke. Berarti nggak hanya sesama mahasiswa atau nggak sesama developer, tapi bisa aja antara klien dan developer, atau nggak antara pembeli dan gitu kayak. Benar. Dan ada quotes juga sih sebenarnya. Jadi clients do not come first. Jadi employees itu come first. If you take care of your employees, they will take care your clients. Jadi kalau kalian benar-benar merawat employee kalian, merawat tim kalian dengan baik, maka tim kalian itu nanti juga akan menjaga klien kalian agar bisa berjalan dengan baik. Itu sih. Itu quotes-nya dari Richard Branson. Gitu sih Aska. Richard Branson. Apa Richard Branson tuh? Ya pernah denger ya, Richard Branson itu ya tuh lupa saya, aku lupa. Oke teman-teman, terima kasih Kamel jawabannya. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja, langsung nama, institusi dan pertanyaan langsung di chat box teman-teman. Nah itu pokoknya nggak usah malu karena nggak ada yang salah Kamel ya, betul Kamel? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, ini Kak, pertanyaan pertama kita dari audiens nih, memang pecah telur akhirnya, alhamdulillah. Kak, bagaimana tips memulai membangun tim ketika belum ada pemimpin? Bagaimana membuat tim tapi bukan pemimpinnya Kamel? Gimana Kak? Apakah harus bikin pemimpin dulu atau jalan aja atau gimana Kamel? Monggo. Kalau menurutku ini ya, ini berdasarkan pengalamanku juga sih. Jadi kalau misalnya kalian belum ada pemimpin atau belum ada teman, itu kalian bisa coba first you can mengkondisikan dirimu sendiri supaya friendly. Ini tips dari aku aja sih, supaya kalian itu friendly dan selalu terbuka untuk orang lain. Jadi kalau orang lain itu
first impression-nya sudah melihat kalian itu terbuka, sudah melihat kalian itu friendly dan mau bekerja sama dengan kalian, itu pasti orang yang mau diajak berteman atau orang yang mau diajak bekerja sama itu nanti pasti juga bakal nyaman sama kalian. Dan untuk masalah pemimpin itu sebenarnya aku juga aku juga tidak menyebut diriku pemimpin di DSC-UC itu. Jadi aku menganggap diriku itu sebagai, aku nggak mau dilihat juga sebagai pemimpin sebenarnya, tapi ya sudahlah, jabatannya memang begitu. Nah, sebenarnya aku itu pengen melihat orang lain yang berhubungan dengan aku itu bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai partner atau teman baik. Jadi supaya mereka itu bisa mendekat denganku, bukan mendekat sih, berteman baik denganku gitu. Yeah. Jadi memiliki keterbukaan gitu loh. Jadi that's why I'm always open for the collaboration or something like that, or I'm always open to everyone. So feel free if you want to ask me something or chat atau nanya-nanya, itu nggak apa-apa. Mantap, berarti Kamel tuh nggak mau disebut sebagai leader tapi sebagai partner kayak, betul Kamel? Iya. Emang. Jadi berbeda. intinya tadi dari okay. Scrum itu sebenarnya ya, supaya kalian jadi Scrum Master yang baik itu, Scrum Master yang baik itu ibaratnya gini, kalian bisa jadi orang tua, bisa jadi partner, bisa jadi teman yang baik dalam di suatu tim itu. Jadi kalian yang mengayomi mereka. Jadi jangan seolah-olah kamu dikasih jabatan leader, tapi kamu kayak diktator gitu loh, kayak suka perintah-perintah gitu kan, nanti temenmu juga merasa nggak enak gitu loh. Itu sih. Oke. Baik. Terima kasih Kamel. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Fata Mafid dari UGM. Kak, bagaimana cara kita mendapatkan kepercayaan seseorang dalam kerjasama? Gimana cara kita dapat kepercayaan untuk untuk apapun maksudnya? Gimana tuh Kamel dalam sebuah tim? Dapat kepercayaan ya. Ini sebenarnya ya bisa dari yang tadi aku sampaikan itu. Kalian bisa coba ngajak ngobrol baik-baik, bisa coba jadi temannya mereka, bisa melakukan pendekatan sebagai teman. Jadi coba kalian belajar berkomunikasi dengan baik itu tadi. Jadi supaya orang yang kalian ajak ngomong itu juga nggak tersinggung, juga supaya kerjanya itu bisa enak dengan kalian. Nah, dari situ nanti pelan-pelan itu tanpa kalian sadari bisa orang itu nanti lama-lama juga bisa memberikan kepercayaannya, memberikan privilege untuk kamu supaya bisa bekerja sama dengan dia juga. Itu sih. Mantap, berarti yang penting komunikasi Kamel ya. Memang komunikasi biasa. Nah ini dari UC atau Universitas Ciputra, William, namanya kan William. Nih, sebagai tim yang sedivisi dengan teman seprofesi kita, bagaimana cara mengingatkan ketika ternyata teman tim kita ada yang mulai melenceng di plan awal tim tersebut? Nah, gimana nih Kak? Jadi yang melenceng Kak, jadi dalam misalkan pas norming itu, pas kesatuan dan aturan itu tidak melenceng Kak di performanya. Nah itu gimana tuh Kamil? Cara mengatasinya atau nggak mungkin preventifnya seperti apa? Oke, kalau misalnya melenceng ya berarti. Ini pertama kalian sebenarnya ada di slide-ku tadi yang how to resolve conflict itu sih. Jadi pertama kalian bisa jangan marah-marah dulu yang penting. Yang penting kalian jangan marah-marah dulu kalau misalnya ada konflik. Jadi kalian bisa calm yourself. Jadi jangan marah-marah dulu. Coba bicara dengan baik-baik. Coba kamu bilang apa tujuan. Coba kamu ingatkan lagi apa tujuan dari timmu itu sebenarnya. Lalu kamu bisa
pelan-pelan dengerin juga. Misalnya kenapa kok mereka melenceng? Kenapa kok mereka itu kerjanya nggak sesuai dengan harapanmu misalnya. Nah itu kan mereka pasti, setiap orang itu pasti punya alasan untuk sesuatu yang diperbuat. Jadi kalian bisa tanya ini tuh, bisa kalian bicarain baik-baik supaya nanti lama-lama juga nanti kalian bisa narik pelan-pelan dia supaya nggak melenceng dari tujuan awal kalian itu. Itu sih. Mantap, mantap, mantap. Oke deh. Mungkin jangan dimarah-marahin dulu kayak, karena marah-marah itu emosi yang Iya. betul. Sekali lu marah-marah itu teamwork bisa hancur semua. Pasti. Emang egois memang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu aduh ini maaf ya kalau namanya salah, tapi Nathanael Abel Arianto dari Universitas Ciputra lagi nih Kak. Kak, misalnya kami sudah membentuk tim dan kerjasama dengan cukup baik, namun tujuan awalnya ditetapkan ternyata gagal. Apakah itu bisa disebut teamwork, Kak? Yang penting hasilnya gagal. Cukup baik, namun tujuan awal ditetapkan ternyata gagal. Apakah itu bisa disebut dengan teamwork, Kak? Nggak apa-apa. Kalau menurutku itu masih bisa disebut teamwork. Masalah kamu gagal atau enggak itu kan nggak tahu kalau misalnya nggak kamu coba tuh. Jadi kamu meskipun dalam tim itu misalnya ternyata progresnya itu nggak tercapai, ada yang nggak tercapai dengan baik, tapi selama kalian sudah berdinamika dengan baik dalam kelompok, selama kalian sudah mengusahakan yang terbaik di dalam kelompok itu, jadi itu masih bisa disebut sebagai teamwork sih. Masalah gagal itu nanti bisa kalian cari solusi lagi, supaya gimana sih caranya supaya goalnya ini bisa tercapai lagi gitu sih. Kalian bisa diskusi lagi. Mantap. Berarti bukan masalah hasil, tapi prosesnya kayak gimana caranya lu dievaluasi lagi. Luar biasa. Nah, ini Kak, tadi kan Kamel kan mention masalah yang penting komunikasi. Betul. Nah, terus ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman di Google Form. Nih, maaf ya teman-teman kalau agak jelek Inggris saya, tapi bisa communication. What are the vital aspects to keep a team in a rhythm, and how to synchronize a team of great minds? They tend to have greater view, skills, and boundaries of their own. Oh, jadinya gimana sih Kak? Nah itu Kamel udah. Gimana tuh Kak? Oke, selain komunikasi ya. Selain komunikasi itu sebenarnya ada attitude sama mindset. Jadi dua itu sebenarnya yang penting sih. Selain gimana cara kalian berkomunikasi dengan baik, ya kan? Jadi kenapa kok ada attitude? Jadi di dalam kelompok itu kan kalian bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan diri kalian supaya nggak bentrokan sama orang lain. Jadi disinilah peran attitude itu penting. Jadi peran perilaku kalian itu juga penting di sini. Nah, selain itu juga ada mindset. Jadi mindset ini kalau di dalam teamwork itu berarti kan kalian harus bekerja sama dalam tim. Jadi kalian itu harus menerapkan growth mindset gitu. Growth mindset jadi jangan menerapkan pikiran yang pesimis dulu atau gagal dalam suatu tim. Jadi kalian harus yakin dulu itu bisa. Jadi kalian harus yakin itu bisa dilakukan. Terus selanjutnya kalian juga harus coba. Masalah gagal itu no problem, nggak apa-apa. Aku juga sering gagal kok, tenang aja. Justru di masa muda itu kalian harus gagal yang banyak supaya kalian itu bisa dapat suatu pelajaran dari sana sih. Itu sih dua itu yang penting selain communication, attitude and mindset. Luar biasa memang Mario Melisa di sini. Mantap, keren. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Adri Wicaksono. Adri strip UGM dari Gajah Mada nih akhirnya dari UGM juga. Apa yang biasanya kakak lakuin untuk mengetahui kapabilitas orang yang baru kenal dalam sebuah tim?
Jadi di dalam forming nih Kak, gimana cara tahu kita kapabilitas orang tersebut dalam sebuah tim, kalau misalkan dalam tim. Itu gimana sih Kak caranya? Mungkin punya tips. Oke. Untuk mengetahui kapabilitas seseorang ya. Pertama, aku pasti lihat orang ini bisa skills-nya itu di mana. Jadi kalau misalnya kamu kerja dalam project nih untuk membangun sebuah website. Jadi misalnya dia itu skill-nya di hacker untuk teknis codingnya. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu gitu, terus orangnya ini kamu tempatin di hipster atau hustler, orangnya itu disuruh ngomong untuk marketing atau disuruh desain, itu pasti nanti ujung-ujungnya juga kacau. Jadi pertama itu selain kamu lihat keniatannya untuk bekerja sama dalam tim, itu yang kedua baru aku lihat skills-nya. Jadi kamu itu bisa melakukan apa aja. Jadi kalau misalnya kamu bisa foto-foto atau bisa edit video dan lain-lain, kalau di dalam DSC itu nanti kamu akan ditempatkan di divisi publikasi dokumentasi. Kan nggak mungkin juga atau kamu tak taruh di marketing. Bayangin aja orang fotografer kamu suruh marketing. Nah, itu pasti nanti ujung-ujungnya kan juga agak kacau karena kan bukan spesialis skills-nya itu di bidang itu. Jadi itu sih, Aska. Mantap Kamel. Nah, teman-teman tadi buat yang bingung apa tuh hacker hipster itu apa? Nah, sabar teman-teman. Nanti bakal di-share nanti ya. Aku nggak boleh spoiler ya nih, hacker hipster. Aduh, Kamel aduh, sebenarnya nggak apa sih Kak buat sebagai spoiler dikit-dikit lah, nggak apa. Trailer ya. Tadi kan Kamel kan mention masalah film mulu nih. Nah, aku juga masalah film. Trailer dikit nih nanti. Apa sih yang Kak Mario Adriel omong itu? Nah, nanti jelasin tentang itu teman-teman, tentang apa tuh hipster hacker apa sih, emang kita ngehack kan nggak, ya nggak boleh dong ngehack gitu. Nah, iya, tadi sebenarnya udah tak singgung dikit itu. Jadi kalau kalian nyimak itu pasti bisa itu hacker hipster atau hustler itu apa. Saya kalau di startup, di suatu perusahaan itu pasti ada 3 bidang itu guys. Jadi ada hacker, hipster, sama hustler. Nanti dijelaskan sama bos UGM ya guys. Lanjut aja. Itu aja spoilerku. Ini teman-teman makin bingung nih Kamel. Apa sih ini hacker ini apa? Emang nge-hack? Kan nggak mungkin kan? Nah makanya teman-teman stay tune, jangan kemana-mana teman-teman. Oke? Lanjut di Kamel ke Alif Dimasius dari UGM. Kak, gimana jika setelah tim berjalan, jadi udah kebentuk dan udah jalan, suatu masalah muncul dan kemudian anggota tim tersebut sadar bahwa ketua timnya tidak berkompeten. Oh, jadi dia tidak berkompeten setelah udah jalan Kak, udah dipilih untuk menjalankan perannya. Apa yang bisa dilakukan oleh anggota tim dalam hal tersebut? Gimana tuh Kak? Dia timnya udah kebentuk, udah ada leadernya, udah jalan, lalu pas jalan sadar nih membernya, loh kok leadernya seperti ini nih. Nah itu gimana tuh Kak? Apa hal yang perlu dilakuin sebagai membernya, sebagai staffnya? Oke. Kalau kayak gini ya, ini aku juga dulu pernah kejadian di suatu organisasi. Jadi misalnya bukan ketuanya nggak kompeten, tapi ini masalah waktu itu aku juga punya solusi untuk problem yang lagi dihadapi di tim itu sih. Jadi pertama aku bakal deketin ketuanya, Kak, coba bilang, Kak, kan tadi ada problem gini. Jadi kamu pertama jelasin, kan awalnya problem itu kan terbentuk supaya kita itu bisa menyelesaikan itu dengan baik tuh. Jadi kalian pertama bisa membicarakan itu dulu. Jadi problemnya itu apa? Setelah itu aku punya solusi nih Kak. Kalau misalnya kayak gini itu gimana? Jadi kalian coba berikan tanggapan atau solusi atau pendapat ke ketuamu itu tadi. Nah misalnya kalau ketuamu itu nggak nganggep atau nggak tidak menanggapi pendapatmu ya, itu sebenarnya tergantung dari diri masing-masing sih. Kalau itu tergantung dari personality orang masing-masing, dia mau
menerima solusi itu apa enggak. Tapi kalau misalnya pun ketuanya itu enggak menerima solusimu, kemungkinan dia itu punya alasan lebih untuk kenapa kok dia itu menolak solusimu gitu loh. Dan biasanya itu pasti diomongkan sama ketuanya. Jadi kalau ketua yang baik itu ya seperti itu sih. Jadi dia itu terbuka dan menerima pendapat semua orangnya itu. Itu sih. Kalau ketua yang baik itu di underline ya. Iya. Kalau ketuanya yang baik. Ya kayak tadi yang saya sampaikan di slide itu kan, communicate with them. Communicate with them. Jadi communicate itu nggak sama dengan judging. Ini makanya aku garis Betul. bawahi di sana. Komunikasikan itu nggak sama dengan kamu Judging ya. menjudging, Judge. kamu menjudging atau menilai orang itu juga. Jadi ya coba aja omongkan dengan baik. Ya kalian coba belajar berkomunikasi dengan baik aja. Tapi ya jangan mokso gitu ya guys. Kalau mokso gitu nanti ya sama aja nanti kayak teamworknya bisa hancur kalau dari sana. Itu sih. Oke deh Kak. Oke Kak, lanjut ke 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan yang pertama itu dari Galih, dari UGM. Pertanyaan sebaliknya, jika ada staf yang dirasa sangat kurang kompeten, keputusan apa yang Anda ambil selaku ketua? Dikeluarkankah atau bagaimana? Oh, jadi kebalik Kak. Sekarang jadi leader, ya mungkin sekarang Kamil jadi leader, terus ada stafnya atau membernya yang bermasalah, yang kurang kompeten lah, atau gimana, atau yang ngilang-ngilang kan misalnya kalau di dalam organisasi. Itu gimana Kak caranya menghadap hal tersebut Kak? Oke, jadi kalau kayak gini nih di sebuah tim itu pasti ada yang namanya KPI atau OKR. Kalau kalian tahu KPI itu Key Performance Index, jadi itu bisa mengatur progres kalian di dalam tim. Sedangkan OKR itu Objective Key Result. Jadi tergantung kamu mau pakai yang mana sebagai alat ukur. Kalau misalnya KPI, kalau kamu pakai KPI, berarti kamu itu menggunakan waktu atau deadline sebagai mengatur timmu dan teamworkmu di dalam suatu project. Kalau OKR itu kebalikannya, dia nggak peduli deadline-nya, meskipun kamu molor atau gimana gitu, selama progresnya itu jalan, selama progresnya itu masih it works, ya itu OKR-nya itu pasti bagus. Jadi tergantung 2 alat ukur itu, KPI dan OKR. Kalau di dalam teamwork itu biasanya kayak gitu sih. Di dalam project management. Tapi biasanya aku lebih pakai KPI, Key Performance Index itu. Nah, kalau misalnya dia enggak, misalnya apa tadi pertanyaannya, enggak kurang kompeten ya, misalnya dia kurang kompeten. Ya, misalnya dia kurang kompeten, aku pasti bakal cari solusi untuk gimana sih caranya supaya yang lain itu atau aku mungkin bisa melengkapi kekurang kompetennya dia itu. Mungkin di skills-nya atau mungkin di pertambahan waktunya atau dan lain-lain, itu nanti bisa diatur di dalam teamwork itu. Enggak, aku berarti saling mengikuti ya. Aku meminimalkan untuk mengeluarkan anggota atau itu sih. Aku nggak mau, kalau bisa nggak mau melakukan itu juga. Ambil dikeluarin ya Kak ya. Iya. Berarti yang penting saling mengikuti aja kayak mungkin kayak. Karena kan orang-orang beda-beda. Jadi everyone, you know lah, everyone is different and everyone has their own uniques, everyone has their own abilities. Same like superhero ya. Jadi Iron Man itu kan bisa terbang, bisa nembak dan lain-lain, tapi dia itu nggak sekuat Hulk. Jadi untuk musuh-musuh, menghadapi musuh-musuh yang tangguh atau yang besar, yang punya power, yang powerful sekali, itu pasti dia minta bantuan Hulk buat mengalahkan musuhnya itu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Mantap, luar biasa. Nah, Kamil, last question nih Kamil dari form ada nih, dari teman-teman di form. Nah, tadi kan Kamil kan selalu contohnya kan superhero kan. Superhero sama mengalahkan musuh. Nah, tapi kan superhero itu kan ketemu Kak, kumpul.
nggak satu tempat. Nah, terus sekarang karena ada pandemi ini, jadi kita tidak bisa seperti superhero kan. Nah, jadi gimana sih teamwork itu bisa dilakukan secara efisien di waktu-waktu pandemi seperti ini? Ya itu tadi, supaya efisien, itu tadi aku pakai tools-tools online itu tadi, kayak Jira, Trello, atau Asana, itu kurang lebih kayak suatu tools untuk mengatur time managementmu. Jadi bisa pakai tools itu, nanti kalian bisa nyatet-nyatet di sana, bisa kayak sticky notes gitulah. Intinya sticky notes kalau misalnya kalian di offline itu kan kalian bisa nulis-nulis sesuatu atau nempel-nempel gitu di dinding dengan catatan-catatan kayak kertas-kertas tempelan gitu kan. Nah, Trello, Asana, atau Jira itu kurang lebih kayak gitu. Nah, selain itu aku juga pakai Google Calendar. Jadi misalnya ada meeting nanti malam jam 7 di Google Meet. Nah, itu biasanya aku pakai aku bikin ruangan Google Meet-nya, lalu aku invite orang-orang yang bersangkutan di sana. Aku invite teammates-ku, team member-ku di sana. Jadi otomatis kalau mereka sudah terinvite, itu nanti di HP-nya itu pasti juga muncul notification. Jadi untuk itu tips aja sih dari aku. Kalau aku sih gitu, pakai Google Calendar atau Google Meet kalau mau meeting. Jadi untuk set reminder dan lain-lain. Itu sih. Mantap. Berarti pakai tools-tools yang ada aja kayak yang udah sediaan gitu ya dari Google gitu Ya. kayak. Apalagi kan udah zaman teknologi ya, teknologi udah banyak. Nanti siapa tahu kalian jadi Android developer misalnya, atau jadi mobile developer, bisa menciptakan aplikasi untuk reminder atau untuk teamwork atau dan lain-lain, itu bakal keren banget pasti. Mantap. Nah, Kamel, karena tadi pertanyaan terakhir nih Kamel buat closing, ada gak sih Kamel closing statement nih dari Kak Melisa nih? Monggo Kak. Closing statement ya? Betul ya, quotes apa-apa tuh monggo Kamel. Udah aku sampaikan semua sebenarnya tadi itu melalui quotes-quotes dan lain-lain, itu di slide juga sudah ada. Jadi yang penting untuk teamwork itu kan intinya kita bisa bekerja sama di dalam tim. Bagaimana cara kita bisa bekerja sama dalam tim. Nah, tadi step-stepnya juga sudah ada. Jadi jangan melulu kalian itu berpikiran kayak I am the best, so I can't do it alone. Jadi aku tahu, aku juga dulu pernah mikir kayak gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kalian. Jadi stay humble, stay kind, and stay open for collaboration. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Itu sih Aska. Mantap, terima kasih Kak Melisa. Terima kasih Kak Melisa buat pemaparan materi ini Kamel. Thank you buat Kamel udah mengisi di acara DSC UGM. Oke teman-teman. Nah, terima kasih juga untuk tim UGM yang sudah mengingat saya. Topiknya keren banget sih, makanya kemarin ketika dikasih topiknya, oke gas, ayo lanjut. Paling semangat Kamel kalau topik ini, betul Kamel. Nah, nanti next mungkin kita bisa collab lagi ya. Amin Kamel, ntar di next berikutnya kita bisa collab lagi teman-teman. Oke, terima kasih untuk pemahaman materinya teman-teman. Karena sesi 1 sudah selesai teman-teman, kita bakal lanjut ke sesi 2. Nah, yaitu apa tuh teman-teman? Yaitu tadi yang Kak Melisa ngomong tentang hacker, hipster, apa-apa. Aduh, itu apa tuh? Anjir, masa nge-hacker nggak mungkin kan? Nah, itu dia teman-teman. Mungkin banyak banget nih ya teman-teman join acara info ini cuma pengen pengen tahu apa sih itu DSC UGM. Nah, ini dia teman-teman, saatnya teman-teman sesi 2, yaitu apa itu DSC UGM atau bahasa kerennya what is DSC UGM. Paling keren teman-teman. Nah, teman-teman, info aja DSC UGM ini baru tahun kedua dari di UGM-nya. Jadi yang pertama itu baru tahun kemarin, tahun 2019, dan tahun kedua ini tahun 2020 teman-teman. Jadi ya masih baru banget, masih bayi kasar itu, ya Allah, masih balita, masih belum bisa jalan, masih belum bisa merangkak. Baru bisa merangkak, belum bisa jalan teman-teman DSC UGM ini sebenarnya ini. Nah, makanya teman-teman sebenarnya biar ngalamin aja sebenarnya apa sih ini DSC UGM. Nah,
buat ngisi nih dari DSC UGM nih teman-teman, ada Mas Mario Adriel selaku DSC leader UGM 2020. Tapi selain juga jadi leader, dia juga menjadi mahasiswa UGM jurusan ilmu komputer tahun 2018. Jadi ya tahunnya sama kayak Kamel, tapi Kamel di USI, Mas Mario di UGM. Nah, terus sebelumnya di DSC Lead, dia itu menjadi activation team di DSC UGM. Nah, itu bentar kak, sebenarnya apa sih itu activation team? Hacker itu sebenarnya apa gitu kan? Kayak tidak pernah ada gitu selain DSC itu. Nah, makanya teman-teman stay tune banget di sini teman-teman. Lanjut ke dia itu juga pernah menjadi sebagai Sekretari Jenderal atau Sekjen dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer UGM lain teman-teman. Kalau saya yang aku pakai ini Himakom. Nah, dia Mas Mario ini pernah menjadi sekjennya teman-teman, paling keren aja. Lalu dia pernah menjadi Head of Financial Division di Joins 2020. Lalu dia juga pernah terus dia juga menjadi Business and Partnership di UGM Today teman-teman, paling keren ya Mas Mario ini masuk UGM Today teman-teman. Oke lah, mari kita sambut Mas Mario Adriel teman-teman. Monggo Mas Mario. Halo semuanya. Gila, Halo Mas Mario. Padahal kayaknya ya, semuanya berjalan dengan lancar gitu loh. Amin. Ya, begitulah untuk pengenalan aku. Kira-kira. Nah, slide aku kelihatan nggak teman-teman ya? Udah Kak. Udah ya? Oke, kalau gitu aku mulai aja. Jadi, aku mau ngejelasin di sini di SU Jam itu bakal ngapain aja selama setahun ke depan, supaya kan ada gambaran. Kalian yang mau join tuh tahu kalian bakal ngapain, bakal dapat apa aja, dan ya banyak lah. Pokoknya enjoy aja presentasi dari aku ini. Kita mulai, kita ke slide selanjutnya. Jadi aku mau jelasin dulu apa itu DSU UGM. Jadi DSU UGM itu adalah sebuah komunitas buat teman-teman mahasiswa UGM yang merupakan seorang developer atau orang-orang yang punya minat di bidang IT. Dan jadi seperti komunitas lainnya, DSU UGM itu juga punya tujuan. Jadi tujuan kita tuh supaya kita bisa belajar bareng, kita bisa saling kenal, terus juga kita bisa ngebantu nge-solve masalah-masalah yang ada di sekitar kita dengan teknologi. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ini ada statistik